Papa, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali kita pada saat ini boleh ada dan satu dalam peribadan kita, ibadah utama minggu yang berlangsung di tiap rumah tangga kita. Papa, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu saya ajak kita semua berteduh diri sejenak di dalam doa. Dan kemudian kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, urapi dan berkatilah kami semua, setiap anak-anak-Mu yang mempersiapkan dirinya untuk ada di dalam perenungan firman-Mu. Mari sama-sama dengan kami, agar dengan demikian kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama, itu semua boleh mendapat tempat di hati batin kami. Kami dimampukan untuk melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Berkuasa atas diri kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu tidak menjadi suatu kesia-siaan, tetapi menjadi berarti bagi hidup kami, menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang tentunya telah disiapkan dan menjadi bagian bacaan yang ditentukan oleh Majelis Sinode Gemit terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-51. Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-51. Saya yakini sesuai dengan liturgi atau tata ibadah yang telah dibagikan kepada Papa, Mama, saudara-saudara sekalian, maka sudah ada petunjuk teknis untuk siapa yang hendak membacakan firman Tuhan tersebut. Dan diharapkan 1-2 menit Papa, Mama boleh membacakannya. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya akan masuk pada bagian selanjutnya, yaitu perenungan firman Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Saya sampaikan bagi Papa, Mama, saudara-saudara yang saat ini sedang ada dalam saat yang teduh untuk mempersiapkan hati batin menyambut kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudariku, apakah dalam hidup kita selalu ada sejumlah rencana untuk nantinya kita lakukan atau kita nikmati di hari esok atau hari mendatang? Sekali lagi mengawali akan perenungan atau firman Tuhan pada saat ini, khotbah pada saat ini, muncul satu pertanyaan. Apakah dalam hidup kita, tiap-tiap pribadi, selalu ada sejumlah rencana untuk kita lakukan atau kita nikmati di hari esok atau di hari yang akan datang? Saya pikir semua kita bisa menjawab dengan jawaban yang sama. Ya, kita pasti punya rencananya. Kita pasti punya sejumlah rencana untuk kita menikmati kehidupan di hari esok, bahkan untuk kita lakukan sejumlah hal di hari esok atau di hari mendatang. Sekali lagi jawabannya pastinya adalah ya. Katakanlah Papa, Mama, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita selalu hidup di dalam rencana-rencana. Mungkin hari ini kita berpikir untuk merencanakan bagaimana membangun sebuah rumah tinggal kita, untuk kelak kita bisa menikmatinya. Bisa jadi pada hari ini juga kita katakan bahwa kita ada rencana untuk menyekolahkan anak-anak kita untuk masuk pendidikan di sekolah dasar, di SMP atau di SMA, atau mungkin di perguruan tinggi. Paling tidak ada sejumlah rencana untuk bagaimana kita menyekolahkan atau mendidik anak-anak kita. Atau mungkin bisa jadi ada sejumlah rencana untuk usaha kita, untuk bisnis keluarga dan sebagainya. Lagi-lagi saudaraku,
setiap kita selalu ada dalam rencana-rencana. Dan pastinya rencana-rencana itu didasari oleh sebuah pemikiran bahwa hidup yang akan kita jalani bukan hanya untuk hari ini. Rencana-rencana sekali lagi didasari atas sebuah pemikiran bahwa hidup yang kita jalani, hidup yang kita nikmati tidak sekedar untuk hari ini, tapi untuk hari depan, hari esok yang bisa membuat kita bahagia. Dan untuk hal itu Bapak Mama saudara-saudariku, sekali lagi selalu saja ada di benak kita rencana-rencana untuk nantinya kita buat dan kita nikmati. Itu berarti ketika kita menikmati hidup ini sebagai anugerah Allah, ketika kita menikmati hidup ini sebagai anugerah Allah, kita harus mengakuinya bahwa kita tidak sekedar menikmatinya dengan apa yang ada, tapi kita juga mau menikmatinya dengan apa yang kelak nanti akan ada. Kita tidak sekedar menikmati anugerah Tuhan Allah dengan apa yang ada saat ini, hari ini, tapi kita mau menikmati anugerah Tuhan Allah dengan apa yang nantinya akan ada dan akan kita nikmati. Untuk itu lagi-lagi ada sejumlah hal yang direncanakan dan dipersiapkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup bergereja, katakanlah demikian, sebagai satu organisasi, satu lembaga gereja, seringkali selalu saja ada rapat, selalu saja ada persidangan-persidangan yang di dalamnya selalu bermuatan membuat rencana-rencana atau program-program pelayanan. Itu bukan berarti bahwa rancangan-rancangan itu hanya untuk hari ini, tapi rancangan-rancangan itu untuk hari depan, untuk hari esok, bahkan untuk tahun-tahun mendatang. Dan dengan demikian hal itu didasari atas pemikiran bahwa kita tidak sekedar menikmati kehidupan kita bersama Tuhan dalam dunia pelayanan kita sebagai lembaga gereja, sebagai organisasi untuk hari ini saja, tapi sebagai lembaga, sebagai organisasi, kita juga mau menikmati hari hidup kita di kemudian hari dengan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ambil satu contoh konkret. Ketika kita merancang untuk nantinya, kalau bulan Desember nanti, kita ada dalam perayaan Natal, apa yang akan kita nikmati dalam perayaan Natal tersebut? Bukan berarti bahwa pada saat Natal dulu baru kita duduk bersama dan mengatakan bahwa mari kita membuat kegiatan pada saat Natal. Tapi sebelum sampai pada Natal itu, anak-anak Tuhan sebagai presbiter, sebagai majelis, atau mungkin sebagai pengurus kategorial, selalu duduk bersama dan merancang untuk nanti kalau Natal, apa yang akan kita buat dan apa yang akan kita nikmati. Itu salah satu contoh konkret, dan tentunya juga berdasarkan contoh konkret sebagai lembaga gereja atau organisasi. Lagi-lagi ada sejumlah rencana yang dengan dasar pemikiran bahwa hidup bukan sekedar untuk dinikmati hari ini, tapi kelak atau besok juga perlu dinikmati dengan sejumlah hal yang harus dilakukan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beriman adalah sesuatu yang bukan statis. Lagi-lagi beriman adalah bukan suatu hal yang statis. Kita nyatakan beriman kepada Kristus dan kemudian berhenti di situ. Beriman menuntut untuk ada sikap dinamis. Jadi bukan sekedar statis dan berhenti, tapi ada sesuatu yang terus dilakukan dan terus dilakukan. Dan itu dikatakan sebagai sesuatu yang dinamis. Oleh karena itu ketika kita menyatakan beriman kepada Kristus lalu kita hanya diam dalam pengakuan kita tanpa melakukan sesuatu, maka iman kita menjadi iman yang statis atau hanya di tempat dan tidak terus berbuah-buah. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Kristus menuntut untuk kita bisa melakukan banyak hal. Menuntut untuk kita bisa merencanakan banyak hal, lalu menikmati banyak hal juga yang Tuhan Allah sediakan kepada kita. Lagi-lagi beriman menuntut kita untuk senantiasa punya sikap dinamis. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyatakan bahwa iman kita harus sifatnya dinamis,
maka itu berarti banyak hal yang harus kita buat. Banyak hal yang kita harus tata dalam kehidupan bergereja. Gereja yang dalam hal ini sebagai pribadi-pribadi kepunyaan Kristus. Gereja yang dalam hal ini juga sebagai organisasi, sebagai lembaga-lembaga yang mana menyatakan diri sebagai pengikut Kristus yang setia. Dan dengan demikian, penataan itu bertujuan untuk membangun diri kita, membangun gereja, untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, menuju kehidupan yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius bersaksi atau bercerita sepintas tentang Yesus yang hidup pada masa lampau. Yesus yang masih hidup bersama dengan murid-murid pada saat itu sebelum memasuki masa-masa penderitaan, bahkan sampai pada penyaliban. Memang konteks bacaan mengarahkan kita untuk memahami bahwa pada saat itu cerita tentang Yesus, dia masih hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Atau dengan kata lain, dia belum masuk pada tahapan penderitaan, bahkan sampai pada cerita tentang Paskah atau kebangkitannya. Namun saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bukan berarti bahwa kita sedang berpikir mundur. Kebenaran firman Tuhan yang ditentukan menurut bacaan Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayat yang ke-51 mau menyatakan kepada kita beberapa hal penting untuk kita pahami ketika kita menikmati kehidupan yang bukan saja untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok dan sebagainya dalam sejumlah rencana kita. Kebenaran firman Tuhan berkisah bahwa pada masa itu Yesus memiliki keluasan untuk menyampaikan kabar baik. Yesus memiliki keluasan untuk menyatakan banyak hal yang harus diteladani, bahkan harus dilakukan oleh umat Tuhan yang hidup pada masa itu atau yang sesaman dengan Yesus hidup. Apa yang disampaikan oleh Yesus, yang disaksikan oleh Injil Matius, tidak sekadar bermanfaat, berguna bagi murid-murid yang mendampingi Yesus. Tapi justru Yesus mau juga mereka-mereka yang mengikuti Yesus pada saat itu memahami dengan baik apa yang ia sampaikan. Yang mana dalam bacaan kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atau tema kecil, Nasihat supaya berjaga-jaga dan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa kita pahami konteks bacaan bahwa Yesus memiliki keluasan waktu itu untuk menyampaikan hal yang baik tanpa ada pengawalan yang ketat dari prajurit-prajurit Romawi, bahkan dari imam-imam kepala, tua-tua adat Yahudi, orang-orang yang hidup pada saat itu yang tidak senang dengan kehadiran Yesus Kristus. Karena itu lagi-lagi didapati bahwa Tuhan Yesus begitu dengan penuh semangat menyampaikan hal-hal yang indah, yang bermanfaat bagi murid-murid, bahkan kehidupan banyak orang yang ada pada masa itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran yang disampaikan oleh Yesus pada dasarnya bersifat penguatan dan mengandung muatan sikap antisipatif. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema nasihat supaya berjaga-jaga. Karena itu yang tersirat dalam bacaan kita pada saat ini, yang disampaikan sebagai kesaksian Injil Matius, mau menyatakan kepada kita bahwa para murid harus memiliki iman yang teguh. Bahkan untuk konsep iman yang teguh itu harus ada persiapan jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau di luar dugaan mereka terjadi secara tiba-tiba. Ini yang saya maksudkan dengan sikap antisipatif yang tersirat dari bacaan ini. Ketika pada saat itu Yesus masih dengan leluasa menyampaikan kabar baik. Yesus masih dengan leluasa menyampaikan segala nasihat-nasihat, teguran-teguran kepada pengikut-pengikutnya, bahkan kepada murid-muridnya. Dalam keluasan itu Yesus mau mengatakan kepada mereka, senantiasalah berjaga-jaga, bersiap sedialah untuk senantiasa memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan melalui sikap hidup yang nyata. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya catat bagi kita ada dua hal penting yang tersirat dari bacaan ini dalam perenungan kita hari ini. Yang pertama adalah yang tertuang atau tertulis dalam ayat yang ke-42 dan ayat 44.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini untuk hal yang pertama, berjaga-jaga dan siap sedia dari sikap hidup yang dimiliki. Yang kedua adalah merancang sesuatu yang berarti dari sikap hidup untuk kehidupan yang akan datang. Merancang atau merencanakan sesuatu yang berarti dari sikap hidup kita untuk kehidupan yang akan datang. Dua hal penting ini saya catat bagi kita yang tersirat dari bacaan kita hari ini. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita temukan yang lebih dalam lagi dari bacaan ini, dari kesaksian Injil Matius, seturut yang tersirat dua hal penting tadi. Rupanya untuk hal pertama, yaitu berjaga-jaga dan siap sedia, tidak sekedar seruan semata bagi murid-murid. Firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahkan kepada murid-murid, tentang kata-kata Yesus yang hendak menyatakan bahwa apakah kesetiaan, ketaatan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan itu sudah betul-betul ada dan melekat dalam diri kita, dalam hidup kita, ataukah tidak. Karena itu ditegaskan, bersiap sedialah, berjaga-jagalah. Ditafsirkan lebih dalam lagi adalah bagaimana kesiapan kita, jaga-jaga kita dalam sikap yang nyata itu. Sudahkah kesetiaan, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan sebagainya melekat dalam diri kita? Dan karena itu yang dimaksudkan oleh Yesus untuk senantiasa kita pakai, untuk senantiasa ada dalam diri kita, menanti ketika Tuhan datang. Kebenaran firman Tuhan bercerita kepada kita bahwa kita tidak pernah tahu hari mana Tuhan itu datang. Dan kalau dikatakan bersiap-siap dan berjaga-jagalah, bukan berarti kita siap, kita punya alat terang, alat tulis, alat membajak sawah dan sebagainya. Tapi alat yang dimaksudkan di sini bersiap-siap adalah diri kita sendiri. Sudahkah sikap setia itu, tekun itu, jujur itu, benar dan adil dan sebagainya ada dalam hidup kita ataukah tidak? Karena jika tidak, maka menjadi pertanyaan, sudah siapkah kita menyambut kedatangan Tuhan dalam waktu yang tidak kita ketahui? Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menikmati anugerah Tuhan bukan berarti asal-asalan kita menikmati begitu saja dalam kebebasan kita. Menikmati anugerah Tuhan, menikmati kehidupan, kesempatan yang Tuhan berikan, itu berarti harus menikmatinya dengan iman yang dinamis. Iman dinamis yang seperti apa? Tersirat dalam bagian pertama adalah soal kesetiaan, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan sebagainya, yang harus mewarnai kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Inilah yang saya maksudkan dengan iman yang dinamis. Sesuatu yang tidak berhenti ketika kita menyatakan bahwa percaya kepada Kristus, lalu kita hanya menikmati anugerah kehidupan dari Kristus. Tidaklah seperti demikian. Iman yang dinamis mengajarkan kepada kita ada sesuatu yang nyata, yang harus ditunjukkan, dilakukan hari lepas hari, untuk nantinya menjadi bagian penting ketika Tuhan datang dalam waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Itu sebabnya dalam bagian Alkitab yang lain dinyatakan bagi kita bahwa yang adil, yang benar, yang kudus, pikirkanlah itu. Kebenaran firman Tuhan tidak sekedar berseru tegas bahwa hanya berpikir, tapi lakukanlah itu sebagai wujud siap sedia dan berjaga-jaga ketika Tuhan itu datang. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama yang tersirat dari bacaan kita. Dan tentu harus menjadi bagian refleksi renungan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bagaimanakah kita mempersiapkan diri kita untuk menanti Tuhan datang? Untuk hal yang kedua, saudara-saudariku, yaitu soal merancang sesuatu untuk kehidupan yang akan datang. Merancang sesuatu untuk hari esok, untuk kelak, agar kita bisa menikmatinya. Bagaimana kita merancangnya? Saya pikir rancangan kita pasti banyak dalam hidup kita tiap-tiap hari. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin merancang soal bagaimana membangun rumah, dan kemudian hari kita bisa menempatinya.
Bagaimana kita menyekolahkan anak-anak kita dan kemudian kita boleh melihat mereka dalam kebahagiaan karena punya masa depan yang cerah. Atau mungkin soal kerja keras, usaha dan sebagainya. Saudara-saudariku, bisa saja kita punya rancangan itu. Tapi yang dimaksudkan dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini soal rancangan ke depan adalah tentang perbuatan baik yang kita buat hari ini sebagai jaminan di kemudian hari. Kita sudah buat apa di hari ini? Supaya kelak kalaupun Tuhan datang, kalaupun waktu Tuhan itu tiba, dan tidak kita ketahui kapan waktunya, tapi paling tidak sudah ada rancangan yang indah. Agar dengan demikian, kita bisa menikmati kehidupan bersama Tuhan. Sudahkah saudara-saudari merancang itu? Sudahkah saudara-saudari merencanakannya? Dalam hal ini, yang terkait dengan pola hidup kita. Apakah rancangan kita untuk hari ini, tutur kata kita, pikiran kita, perbuatan kita sudah baik untuk nantinya menjadi jaminan bahwa kita akan sambut Tuhan, bahkan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan mungkin bisa jadi persoalan saya dan juga papa mama saudara-saudari sekalian. Rancangan pola hidup, sikap hidup yang seperti apa yang sedang kita buat, kita rancang untuk nantinya kita bisa lakukan dan kemudian menikmati kehidupan bersama Tuhan. Banyak kali yang dirancang adalah rancangan-rancangan yang sifatnya duniawi semata. Banyak kali rancangan-rancangan kita buat hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan bukan untuk kelak kita akan menikmatinya seperti apa bersama-sama dengan Tuhan. Banyak kali yang dirancang oleh umat Tuhan, anak-anak Tuhan adalah soal manusiawi. Soal mengenyangkan perut dalam hari ini. Dan tidak untuk memuliakan nama Tuhan di kemudian hari. Dan tidak untuk bagaimana kita bisa menikmati kehidupan bersama Tuhan dengan pola hidup yang tertata dengan baik di hari ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dua hal penting ini tentunya menjadi bagian untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita di masa sesudah Paskah ini. Kebenaran firman Tuhan tentunya tidak bermaksud untuk membawa pemahaman kita, pikiran kita untuk mundur kembali jauh sebelum Paskah itu, atau mundur kembali jauh sebelum penderitaan bahkan kematian Yesus. Tidak bermaksud demikian. Tapi firman Tuhan bermaksud mengarahkan kehidupan kita kalau hidup yang baru itu Tuhan sediakan. Lalu kita isi dengan apa untuk kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan ajak kita semua untuk seturut dengan tema perenungan kita di minggu ini. Gereja membangun diri dan menatap masa depan. Membangun diri dan menatap masa depan. Saya pikir peristiwa Paskah dalam perayaan Hari Raya Gerejawi sudah kita lewati. Tapi bukan berarti kita lewati tanpa makna. Kalau tema hari ini datang pada kita pada saat ini dengan mengatakan gereja membangun diri dan menatap masa depan, maka saudaraku yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira kita sudah membangun diri seperti apa untuk nantinya kita bisa menatap masa depan yang indah bersama Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, tersirat dalam firman Tuhan pada saat ini. Dua hal penting, jaga-jaga dan siap sedia dengan pola hidup yang baik. Dan yang kedua adalah rancang sesuatu yang berarti dari sikap hidup kita. Dan dengan demikian kita punya kepastian bahwa kelak kalau kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita hidup di dalam sukacita. Karena itu saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, ingatlah akan firman Tuhan yang datang pada hari ini yang menjadi bagian perenungan kita. Kebenaran firman Tuhan tidak bermaksud mengajak kita untuk berpikir mundur tentang konteks Alkitab yang menyatakan bahwa pada saat itu Yesus masih hidup bersama murid-murid dan belum masuk pada tahapan penderitaan atau sampai pada tahap kebangkitan. Tidaklah demikian. Yang dimaksudkan dari bacaan Alkitab pada saat ini adalah bagaimana kita menata diri untuk kehidupan kita pada hari esok. Bahkan menata diri untuk menatap hari esok penuh dengan sukacita. Sudahkah kita pelihara yang namanya kesetiaan kepada Tuhan?
ketekunan kita kepada Tuhan, kejujuran, keadilan, kebenaran, kekudusan hidup, dan sebagainya. Sebagai wujud siap sedia kita, sebagai wujud jaga-jaga kita untuk menanti Tuhan itu. Saudara-saudariku, ingatlah akan hal ini. Dan tentunya yang kesekian adalah kita pasti punya rancangan indah untuk kehidupan kita kelak akan jadi bahagia. Soal manusiawi kita pastinya kita punya rancangan demikian. Tapi bagaimana dengan soal iman kita? Soal iman saya dan juga papa mama saudara-saudara. Adakah suatu rancangan-rancangan yang indah ibaratnya membuat program dari sikap hidup kita supaya kelak kita pun bisa hidup sama-sama dengan Tuhan karena pola hidup kita dari sekarang yang memuliakan nama Tuhan. Marilah kita ingat hal ini dan terus kita merenungkan, berefleksi. Karena meskipun ada sejumlah tantangan pergumulan yang berat dalam hidup kita, firman Tuhan tetap harus kita lakukan. Dengan catatan, sebagai gereja, kita perlu menata diri dan kemudian merancang masa depan untuk kita nikmati dengan kebahagiaan dan sukacita bersama Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.